Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Aurelia Kiramedina dari absen 4. Saya Syakia Rehana dari absen 30. Saya Mutiara Halida dari absen 23. Saya Muhammad Andra Salis Fatma, absen 18. Saya Muhammad Rolian, absen 22. Saya Muhammad Abdullah, absen 17. Kali ini kami akan menjelaskan iptek di era globalisasi. Pada era modern ini, kita hidup dalam dunia yang semakin terhubung dan tergantung pada perkembangan teknologi. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut sebagai globalisasi iptek telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam masyarakat kita. Dalam video ini, kita akan mencermati beberapa contoh konkret globalisasi iptek, serta mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya terhadap dunia kita. Sebelum itu, mari kita bahas tentang maksud globalisasi iptek tersebut. Globalisasi iptek adalah proses perluasan dan penyebaran pengetahuan dan teknologi modern melalui media elektronik dan transportasi. Proses ini memungkinkan orang, perusahaan, dan negara dapat berinteraksi dan berkoordinasi dengan lebih mudah. Berikut adalah beberapa dampak positif globalisasi di bidang iptek. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Empat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Enam, pariwisata berkembang. Terakhir, keterbukaan informasi. Setelah mempelajari dampak-dampak positif globalisasi di bidang iptek, pasti juga akan ada beberapa dampak-dampak negatif. Seperti 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Penyalahgunaan informasi dan situs untuk tujuan yang tidak baik. 3. Menurunnya moral bangsa akibat semakin mudahnya membuka situs yang tidak layak. 4. Semakin mudahnya komputer terserang virus akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir, 5. Kerahasiaan alat tes kedokteran semakin terancam akibat semakin mudahnya kita memperoleh dari internet. Jadi beberapa contoh iptek di era globalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada smartphone, yang kedua ada televisi, yang ketiga ada internet, yang keempat ada telepon seluler, yang kelima ada robot, yang keenam ada pesawat, yang ketujuh kereta cepat, dan yang terakhir ada teknologi virtual reality. Dalam rangkaian ini, kita telah menjelajahi perjalanan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui contoh-contoh yang kita bahas, kita dapat melihat bagaimana teknologi dan pengetahuan telah menghubungkan kita secara global, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi tanpa batas. Namun, kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada dampak negatif yang perlu kita waspadai, seperti masalah privasi dan ketidaksetaraan akses. Oleh karena itu, sementara kita merayakan kemajuan dalam globalisasi iptek, kita juga perlu bijak dalam mengelola dan mengatasi dampak negatifnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.